Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Penyakit takut. Penyakit takut itu timbul dari jubun, hawa kemarahan, badan sudah terlalu dingin dan beku. Sebab itu timbullah ketakutan. Takut karena menyangka ada bahaya atau perkara yang tidak diingini. Sebab yang diakui bukanlah orang yang telah kejadian, tetapi akan datang, perkara besar atau kecil, perkara sukar atau mudah. Ada perkara yang mesti datang, pasti datang, dan boleh jadi. Barang yang boleh jadi datang dan belum tentu, belum pasti. Sebab itu janganlah kita putuskan saja bahwa perkara yang belum pasti akan terjadi juga. Kalau berasangka bahwa perkara itu pasti datang, maka yang ditakuti itu kadang-kadang tidak seberat yang kita sangka. Hidup yang senang dan bahagia, yang kurang bahaya, ialah hidup yang mempunyai persangkaan dan pengharapan baik, cita-cita yang kuat, angan-angan yang teguh, dan jangan terlalu banyak memikirkan barang yang belum tentu akan terjadi. Misalnya seorang enggan berniaga karena takut rugi, enggan menyewa toko besar karena takut tidak terbayar sewanya, enggan menikah, enggan beristri karena takut tidak akan terbelanjai. Semua ketakutan itu menghalangi langkah mencapai kemajuan hidup. Padahal yang lebih patut ditakuti ialah yang tidak ada kemajuan itu sendiri. Tetapi kalau yang ditakuti itu datang dari kesalahan sendiri, hendaklah kita awas dan hati-hati. Kalau takut disiksa, singkirkan dosa. Kalau takut rugi berniaga, hendaklah berhati-hati. Kalau takut pekerjaan ditimpa bahaya, jangan lupa mengawasinya. Kalau segala usaha dan ikhtiar telah cukup dilakukan dan dalam hati masih ada ketakutan juga, maka itu adalah penyakit. Pergilah ke dokter rohani. Karena kalau memang datang juga bahaya itu, padahal ikhtiar dan usaha telah cukup, tidaklah seorang yang sehat akalnya merasa takut dan menyesal lagi, karena itu sudah menjadi qadarullah. Ketentuan yang begini karena dia datang dari pikiran, maka banyak ialah dari dalam pikiran juga. Misalnya seorang berniaga takut rugi, hendaklah diobati dengan perasaan bahwa jatuh miskin itu bukanlah penyakit, tapi itu hal yang biasa, memang sudah seperti itu. Sebab orang yang lebih miskin bisa hidup. Yang jadi penyakit ialah ketakutan itu sendiri yang jadi penyakit. Ingatlah bahwa seorang manusia dilahirkan tidak berharta dan berkain sehelai benang juga. Sehelai benang apapun. Kemudian dia kembali ke akhirat pun hanya dengan 3 lapis kain. Semuanya itu adalah biasa, tidak perlu takutkan karena memang sudah begitu kotorannya. Lantas apakah obatnya takut itu? Harus diingat bahwa semua manusia ingin panjang umur, takut tua dan takut mati. Inilah suatu perasaan ganjil. Gila sendiri pun tidak segila ini. Sebab orang gila tidak ada keinginan hidup, sebagaimana tidak mengingini mati juga. Kalau suka umur panjang, tentu artinya suka tua. Bukankah begitu? Iya. Ada kabar umur panjang tidak menemui tua? Tidak ada. Tidaklah terlalu lobo orang yang cinta umur panjang dan ingin muda terus. Itu bukan lobo. Iyalah. Al-Akhtal, seorang penyair Nasrani di zaman Khalifah Bani Umayyah, menyairkan sebuah syair. Wan nasu hammahumul hayatu walam ara. Tulal hayatu yazidu ghairu khabal. Wajab takhratu ala dzakhair. Lam tajida dhukhran yakunu ka salihil a'mal. Manusia itu semuanya tidak umur panjang. Padahal tidaklah kulihat umur panjang hanya menambah total belaka, menambah hidup menjadi tidak baik. Kalau engkau hendak membanggakan harta, tidaklah ada harta benda yang melebihi amal saleh. Dengan umur panjang, tua pasti datang. Sebab kalau hidup telah lanjut, timbangan panas dan dingin telah reda, darah telah usang, anggota badan pun lebah, kegiatan pun habis, kekuatan pencernaan hilang, gigi goyah dan kadang-kadang tanggal semua. Alat keturunan pun lemah dengan sendirinya. Apalagi orang tua itu kerap kali menyaksikan orang yang lebih muda daripadanya. Tentunya ada keinginan seperti itu, padahal itu tidak akan pernah terjadi.
terutama di dalam kalangan keluargaan sendiri yang dicintainya mati dahulu daripadanya. Istrinya lebih duluan mati, suaminya lebih duluan mati. Itu pun menambah tuanya juga. Heran benar teka-tekinya hidup ini. Anak muda yang mati di ketika mudanya selalu disebut-sebut orang. Ah, kalau dia masih hidup sekarang pasti begini-begini. Tapi teman seumur dengan yang mati itu yang sekarang masih hidup dibenci lantaran dia sudah tua. Sebab itu haruslah ingat untuk menghilangkan takut tua, bahwasanya seorang yang hidup kalau tidak mati muda pasti mati tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.